Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada puasa. Kita ketemu lagi di dalam season kedua daripada pembahasan puasa. Segenap karyawan dan karyawati PT JJI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kedua daripada hijrah. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, 2 tahun setelahnya, tepatnya di bulan Sya'ban, datang perintah puasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya 9 kali puasa di bulan Ramadan. Hanya 9 kali. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 10 tahun beliau ada di kota Madinah. Sehingga kalau tahun kedua kewajiban daripada puasa, tahun kedua daripada hijrah, maka 9 tahun Rasul Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Kita harus tahu patokannya di sini tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu antara tanggal 29 atau tanggal 30. Nggak ada tanggal 31 seperti tahun Masehi. Di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun semua puasanya hanya 29 hari. Hanya 1 kali yang genap 30 hari. Hanya 1. Kemudian kata Ramadan ini diambil daripada kata romdo. Romdo ini artinya panas. Jadi Ramadan ini yuharrikud dzunub. Orang yang puasa di bulan Ramadan maka akan terbakar dosa-dosanya. Maksudnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sekarang masuk kepada pembahasan syarat sahnya puasa. Sebenarnya ada pembahasan sebelumnya, puasa-puasa sunnah, ini itu. Cuma kalau kita bahas semuanya maka akan menghabiskan daripada waktu kita. Langsung kita bahas yang berhubungan dengan kita saat ini, yaitu bulan Ramadan. Kita bahas syarat sah daripada puasa. Syarat sah daripada puasa ada 4. Syarat sah daripada puasa ada 4. Apa yang dimaksud dengan syarat sah? Yang dimaksud dengan syarat sah puasa idza tawaffarat hadhihi syurut shahha shaumu. Jika 4 ini ada, maka puasanya seseorang akan sah. Yang pertama tentunya harus orang yang beragama Islam. Harus orang yang beragama Islam. Karena kewajiban ini hanya untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam. Nanti penjabaran yang lebih lanjut nanti kita bahas. Artinya seandainya di pertengahan hari waliyadzubillah ada seseorang yang murtad, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita selalu dijaga iman kita dan akidah kita oleh Allah. Seandainya di pertengahan hari ada yang murtad, maka batal puasanya. Jadi mulai subuh sampai terbenam matahari itu syaratnya harus Islam. Yang kedua al-aqlu, harus berakal. Yang kedua harus berakal. Artinya orang yang gila di siang hari Ramadan walaupun sebentar, maka batal daripada puasanya. Gimana dengan orang yang pingsan atau orang yang mabuk misalnya karena masuk angin atau yang lainnya? Nanti kita bahas pada pembahasan hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Yang ketiga, syarat sah daripada puasa yaitu an-naqa'u anil haidhi minal haidhi wan nifas. Ini khusus perempuan syarat yang ketiga, yaitu suci daripada haid dan daripada nifas. Suci daripada haid dan suci daripada nifas. Artinya seandainya di pertengahan hari seorang perempuan keluar darah haid, atau di pertengahan hari dia ini melahirkan, berarti keluar nifas setelahnya, maka puasanya dianggap batal karena tidak memenuhi syarat sah daripada puasa, yaitu bersih daripada haid daripada haid dan nifas seharian itu. Dan syarat yang keempat daripada sahnya puasa, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Kita tahu waktu yang
kita gunakan untuk puasa besok memang waktu yang diperlukan, memang waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak semua waktu itu bisa digunakan untuk berpuasa. Tidak semua waktu. Ada waktu-waktu yang nggak boleh puasa. Seperti apa? Tanggal Iden, tanggal 10 daripada Dzulhijjah, Iden. Dan juga tanggal 1 daripada Syawal, yaitu Idul Fitri, nggak boleh. Atau tanggal 11, 12, dan 13 daripada Dzulhijjah. Setelah kita puasa, setelah kita hari raya Idul Adha, besoknya itu tanggal 11, 12, 13, ini juga nggak boleh puasa. Jadi tidak semua waktu bisa digunakan untuk puasa. Jadi kita harus tahu waktu itu boleh nggak untuk puasa. Jadi ini pembahasan secara umum waktu ini. Karena kalau puasa Ramadan jelas puasanya dilakukan tepat pada bulan Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah syarat-syarat wajib daripada puasa. Apa maksud syarat wajib? Tadi kan syarat sah, sekarang syarat wajib. Bedanya kalau syarat sah tadi, jika ada syarat-syarat tersebut, puasanya sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat wajib, jika syarat-syarat ini ada, maka seseorang wajib menjalankan ibadah puasa tanpa ada pengecualian. Gak ada pengecualian, gak ada perbedaan antara si kaya, antara si miskin, antara si hitam sama si putih, gak ada bedanya. Jika syarat-syarat wajib ini ada, maka dia harus menjalankan ibadah puasa. Wajib. Sampai gak puasa, maka dosanya besar. Apa syarat wajib puasa? Ada 5. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama sama dengan yang sebelumnya, yaitu al-Islam, yaitu harus beragama Islam. Karena selain orang muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun orang yang murtad waliyadzubillah, ketika dia kembali kepada Islam, dia mendapat hukuman yang berat. Dia harus mengqadai tahun selama dia murtad, harus diqadha. Hukuman berat bagi dia karena meninggalkan puasa dengan cara murtad waliyadzubillah. Yang kedua, yang diwajibkan puasa adalah orang yang mukallaf. Sering kita mendengar kata mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Mukallaf itu artinya baligh aqil. Orang yang baligh dan orang yang berakal. Panjang kalau dijelaskan baligh. Baligh itu bisa orang yang berarti mimpi basah, atau orang yang nggak mimpi tapi sudah umur 15 tahun bagi laki-laki, atau perempuan umur 9 tahun itu sudah bisa keluar darah haidnya, itu sudah bisa. Orang yang baligh dan berakal harus dan wajib bagi dia puasa. Gimana dengan anak-anak kecil? Nah, begini. Anjuran dari Nabi Muhammad, baik puasa atau sholat, anak kecil yang masih berumur 7 tahun, itu anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, atau yang dikatakan dengan tamyiz, kalau bisa diajari puasa. Kalau nggak kuat mereka puasa maghrib, ajari dulu puasa beduk, puasa zuhur. Puasa beduk kata orang-orang dulu. Kalau sudah kuat tahun ini puasa zuhur, tahun depannya puasa sampai asar. Baru setelahnya diajari untuk puasa sampai maghrib. Kalau umur 10 tahun itu seorang anak dia nggak berpuasa, maka dianjurkan oleh Nabi untuk dipukul. Tapi dipukul di sini bukan seperti kita memukul kambing, bukan seperti kita memukul hewan, tapi kita memukul di sini memukul kasih sayang, memukul agar supaya anak tersebut beradab, agar supaya anak tersebut mau menjalankan daripada yang namanya ibadah puasa. Bukan dipukul wajahnya, enggak, kakinya, mungkin sama yang kecil, dipukul sedikit misalnya. Tujuannya hanya satu, agar mereka takut, agar mereka menjalankan daripada ibadah puasa. Kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu, anak kecilnya juga puasa, wajib. Sehingga diceritakan dalam hadis, ketika mereka lapar, orang tuanya pintar, mereka carikan mainan untuk anak. Carikan mainan. Ketika main anak itu, dia lupa dengan laparnya, akhirnya sampai maghrib. Ya misalnya kalau zaman sekarang ada, mungkin anak-anak kecil dikasih apa? Dikasih PS. Lupa dia main game. Akhirnya sampai datang sampai datang azan maghrib. Kalau zaman dulu anak kecilnya wajib. Kalau kita enggak, diajari umur 7 tahun. Umur 10 dipukul kalau dia enggak puasa. Apa tujuannya agama Islam ini? Apa tujuan?
anjuran dari Nabi Muhammad. Anjuran ini tujuannya ketika nanti dia sudah balik, tidak belajar dari awal, tapi dia langsung menjalankan daripada yang namanya ibadah puasa. Yang ketiga, syarat wajib daripada puasa al-itoqoh, yaitu mampu. Mampu di sini baik secara zahir atau mampu di sini secara syar'i. Mampu secara zahir yang dimaksud di sini apa? Kuat puasa, nggak sakit. Artinya orang yang sudah tua sekali tidak diwajibkan dari dia puasa. Nanti pembahasan bayar fidyahnya nanti. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakitnya parah misalnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selalu oleh Allah, kita dan keluarga kita, semua karyawan dan karyawati PT JJI, amin, Allahumma amin. Jadi kalau dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit parah sudah, maka tidak diwajibkan puasa. Ini mampu secara zahir. Mampu secara syar'i, yaitu mampu dia menjalankan menurut syariat. Ini nggak melihat gemuk kurusnya, nggak melihat kondisi fisik daripada badan, tapi dilihat daripada syariatnya. Siapa yang menurut syariat ini dianggap tidak mampu untuk menjalankan puasa walaupun dia kuat? Ya tadi kita jelaskan sebelumnya, yaitu orang perempuan yang lagi datang bulan. Dia dianggap tidak mampu, tapi menurut syariat, menurut syariat. Jadi dianggap tidak mampu, tidak boleh puasa. Kalau dia memaksakan puasa orang yang haid, dosa bagi dia, karena tidak wajib bagi dia puasa. Dianggap dia ini tala'ubiddin, bermain-main dengan agama. Kenapa? Karena dia dilarang, tapi dia tetap melanjutkan dan menjalankan daripada puasanya. Kemudian sakit tadi itu, apakah semua sakit dianggap boleh untuk tidak berpuasa? Apakah semua penyakit? Tidak semua penyakit. Tapi di sini penyakit yang membuat dia ini misalnya halak, mati. Kalau dia melanjutkan dari puasa, dia ini bisa mati. Maka wajib bagi dia nggak puasa. Jangan berpikiran lebih baik mati dalam keadaan puasa. Enggak. Justru seperti ini kata Imam Ghazali dalam Ihya, haram. Kalau dia tahu kalau dengan puasa mati, dia haram puasa. Karena apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kata Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengutip dari ayat ini. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kehancuran atau kebinasaan. Kemudian sakit dan yang diperbolehkan tidak puasa di sini ta'akhurus syifa. Misal dia sakit, kalau dia nggak puasa 2 minggu lagi sembuh, prediksi dokter. Kalau dia puasa 2 bulan lagi dia akan sembuh, maka boleh bagi dia tidak puasa. Atau ziyadatul marad, tambahnya sakit. Misal kalau kita pakai ukuran lebih gampang, kalau saya memudahkan contoh, misal lukanya dia ini panjangnya 10 cm. Kalau dia puasa, nanti lukanya ini akan bertambah 30 cm misalnya. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang keempat sehat. Yang keempat sehat, syarat wajib daripada puasa. Jadi orang yang sakit tidak diwajibkan puasa. Seperti tadi itu yang saya sebutkan, sakit tadi itu. Yang kelima yaitu al-iqamah. Syarat wajib puasa yaitu al-iqamah. Artinya Pak, al-iqamah mukim. Mukim itu lawan daripada musafir. Dia tidak bepergian. Maka wajib bagi dia puasa. Loh, orang yang bepergian apakah boleh dia tidak berpuasa? Sebentar dulu. Tidak mutlak orang yang bepergian diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi orang yang bepergian di sini ada syaratnya boleh tidak berpuasa. Pertama, bepergian ini sifatnya tujuannya mubah, bukan untuk maksiat. Dia pergi tujuannya untuk apa? Untuk maksiat. Nggak boleh bagi dia untuk membatalkan puasa. Harus tujuannya untuk tujuan yang mubah, seperti berdagang, apalagi tujuan baik, silaturahmi dan yang lainnya. Kedua, keluar dari rumahnya, artinya dari batas kotanya sebelum subuh. Kalau dia keluar setelah subuh nggak bisa, harus sebelum subuh. Yang ketiga, jarak daripada daerah yang akan dia tempuh, jarak seperti sholat qashar 82 km. Kalau cuma jarak hanya 10 kilo, 30 kilo,
maka tetap diwajibkan bagi dia puasa. No, karena begini, yang wajib bagi orang perjalanan jauh seperti tadi tetap berpuasa atau tidak? Begini, kalau seandainya dia tahan, kuat misalnya, dengan perjalanan jauh dia masih kuat puasa, maka lebih afdol bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Dan seandainya kalau dia berpuasa bisa sakit, maka yang lebih baik bagi dia tidak berpuasa dan nanti dia mengqadai di lain waktu. Para karyawan dan karyawati PT JJI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib daripada puasa, sehingga jika syarat-syarat ini ada, sah dan wajib bagi orang-orang untuk menjalankan puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah ini. Amin Allahumma amin.